Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap kabar anak-anak semuanya selalu baik dan juga sehat. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan kelima. Dalam materi pertemuan kelima ini, materinya ialah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam materi ini terdapat sebuah video. Fungsi dari video ini ialah memudahkan anak-anak dalam memahami materi dan juga bisa dijadikan sebagai referensi untuk mengerjakan tugas. Untuk itu, Ibu mohon anak-anak menonton video ini dengan saksama dan juga konsentrasi. Segera ya. Duduk. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Hancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi. Puluhan mahasiswa diajak masuk ke gedung DPR untuk melakukan audiensi dengan sekretariat DPR. Mereka meminta agar dilibatkan dalam pembahasan undang-undang oleh DPR lantaran menurut mereka perancangan KUHP dan juga revisi undang-undang KPK tidak melibatkan masyarakat. Audiensi yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam ini kemudian menghasilkan perjanjian yang disepakati antara anggota Dewan yang diwakili oleh Sekjen DPR, meliputi janji untuk menyampaikan setiap aspirasi mahasiswa kepada DPR, menentukan kepastian tanggal pertemuan kembali sebelum 24 September mendatang, serta dalam kurun waktu 4 hari terhitung dari 19 hingga 24 September, DPR diminta untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, Ketenagakerjaan, Minerba, dan RKUHP. Telah disepakati poin-poin kesepakatan antara mahasiswa dengan Insinyur Indra Iskandar MSI selaku Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai berikut. 1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota Dewan. Kedua, Sekretaris Jenderal DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tanggal 19 September 2019, dosen atau akademisi, serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara setiap perancangan undang-undang lainnya yang belum disahkan. Sejarah politik Thailand akrab dengan kudeta militer. Dalam 74 tahun, 23 kali militer mengambil alih kekuasaan.
Kudeta pertama terjadi pada tahun 1932 yang menjadikan sistem pemerintahan Thailand berubah. Militer kemudian memegang kekuasaan di Thailand selama 6 dekade. Barulah pada tahun 1992 gerakan rakyat berhasil menggulingkan kekuasaan militer. Thailand pun kembali menikmati iklim demokrasi. Hingga pada 19 September 2006, militer kembali beraksi. Mereka menggelar kudeta saat Perdana Menteri Thailand saat itu, Thaksin Shinawatra, tengah berada di Amerika Serikat. Kudeta dipicu dari kekecewaan pihak militer terhadap kebijakan ekonomi yang diberlakukan Thaksin. Dan yang terkini, kudeta militer kembali terjadi di negeri Gajah Putih. Pimpinan militer Thailand, Jenderal Prayut Chan-o-cha, mengumumkan militer mengambil alih pemerintahan Thailand. Kudeta dilakukan dengan dalih menyelamatkan keadaan negara yang tengah bergolak akibat sengketa politik antara kubu Yingluck Shinawatra dan massa anti pemerintah. Militer juga memblokir semua stasiun televisi dan menahan sejumlah pejabat dan tokoh negara. Namun menjanjikan perlindungan bagi setiap warga negara dan warga asing yang ada di negeri Gajah Putih. Pengumuman kudeta ini menjadi yang ke-12 sejak pertama kali militer menggelar kudeta di tahun 1932. Indonesia, meskipun masih berada dalam kategori negara berkembang, tapi menjadi salah satu target utama para pemasar berbagai produk internasional. Mulai dari gadget, barang-barang elektronik, otomotif maupun fashion, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengikuti tren terbaru dengan cara membeli jenis barang terbaru tersebut meski harganya tergolong mahal dan sebenarnya bukan merupakan kebutuhan utama. Hal ini disebabkan oleh perilaku hidup konsumtif yang kini semakin menjamur di kalangan masyarakat Indonesia, yang tidak hanya terjadi di kalangan menengah ke atas, tapi juga terjadi di kalangan menengah ke bawah. Melalui beberapa survei serta penelitian, pada tahun 2011 yang lalu, Indonesia tercatat sebagai negara konsumtif kedua di dunia. Serta di tahun 2013, Indonesia tercatat sebagai negara paling konsumtif dalam hal pembelian gadget. Perilaku konsumtif pun terjadi dalam hal fashion. Hal ini terlihat dari kalangan remaja serta kalangan wanita, yang cenderung selalu mengikuti tren terkini dalam bidang fashion. Brand-brand ternama internasional yang meskipun harganya sangat tinggi, selalu dicari dan diburu. Salah satunya karena memberikan prestise tersendiri bagi mereka yang memiliki dan memakainya. Salah satu contoh yang cukup banyak menjadi perbincangan belakangan ini adalah ketika kunjungan desainer ternama asal Inggris Victoria Beckham yang datang secara khusus ke Indonesia untuk mempromosikan koleksi terbarunya. Kesempatan ini tentunya dimanfaatkan oleh para fashionista untuk memborong tas-tas rancangan istri dari David Beckham tersebut. Salah satunya adalah Lily, yang bahkan mendapatkan kesempatan berfoto langsung bersama dengan Victoria, yang bahkan fotonya tersebut diupload di akun Instagramnya. Yang unik adalah ternyata tidak hanya wanita yang memburu tas-tas Victoria tersebut, tapi ada juga pria yang ikut membelinya. Seperti yang terlihat dalam salah satu postingan di akun Instagram Victoria, di mana ia berpose dengan pria bernama Ray, yang terlihat membeli beberapa tas Victoria sekaligus. Perilaku gaya hidup konsumtif yang berlebihan tentu akan membawa dampak yang buruk bagi seseorang. Salah satunya jika perilaku tersebut tidak didukung oleh keseimbangan antara pendapatan serta pengeluaran. Perilaku ini akan membawa masalah ekonomi bagi dirinya serta keluarganya. Well, bagaimana menurut Anda good people? Apakah Anda juga merupakan seseorang yang bergaya hidup konsumtif? Upaya Malaysia mengklaim alat musik gondang 9 dan tari tortor banyak mendapat perlawanan. Bahkan banyak masyarakat Indonesia yang emosi mendengarnya. Tidak terkecuali sebagian warga yang tinggal di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan berdekatan langsung dengan negara Malaysia. Salah satu mahasiswa Tanjung Pinang juga mengatakan sebagai generasi muda Batak, dirinya tidak rela jika tari tortor sebagai warisan budaya dari daerah asalnya Sumatera Utara diklaim begitu saja oleh negara Malaysia. Belum selesai dengan urusan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, satu lagi tantangan datang buat Indonesia, yaitu serbuan barang-barang impor. Inilah detik-detik penangkapan 2 kapal asing pencuri ikan di Laut Natuna Utara yang dilakukan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Tindakan tegas diambil setelah tembakan peringatan diabaikan dan kedua kapal asing itu berusaha kabur keluar dari wilayah perairan Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB terus berulah di Kabupaten Intan Jaya, Papua. KKB juga mengeluarkan ajakan perang terbuka kepada TNI dan Polri di wilayah itu. Wakapolda Papua, Brigjen Matius Fakiri menanggapi tantangan yang dikeluarkan KKB. Ia menegaskan, Polri dan TNI tak takut dengan tantangan itu. Tetapi, Matius tak ingin ada korban sipil jatuh jika TNI dan Polri melakukan perang terbuka dengan KKB. Matius membenarkan terdapat selebaran berisi berita propaganda yang dibuat KKB beredar di Intan Jaya. Dalam selebaran itu tertulis tantangan perang untuk TNI Polri. Menurutnya, propaganda serupa itu bukan yang pertama kali dilakukan KKB di Papua. Hal itu juga pernah ditemukan di Jayapura dan Puncak Jaya. Ini biasanya terjadi saat eskalasi sedang tinggi, kata dia. Matius menilai eskalasi politik di Papua sedang tinggi beberapa waktu terakhir. Aparat keamanan tak mau gegabah mengambil tindakan hukum terhadap KKB. Tindakan represif, kata dia, sulit dilakukan aparat keamanan di Intan Jaya. Kejadian di Intan Jaya ini selalu berulang dan ini harus kita sikapi dengan tenang agar kita bisa mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang pas dan soft. Kita tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi beberapa waktu lalu, kata Matius. Polda Papua, sambung Matius, akan mempertebal jumlah personel Polres Intan Jaya agar situasi keamanan di wilayah tersebut bisa lebih kondusif. Anak-anak selesai menonton video, tugas anak-anak ialah mengerjakan tugas sesuai lembar kerja 1. Untuk itu dimohon anak-anak mengerjakan tugas ini dengan baik dan menggunakan waktu dengan seefektif mungkin. Untuk itu silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing dalam mengerjakan tugasnya. Demikian yang bisa Ibu